Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa ketemu kembali dalam kajian kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan waktu yang penuh dengan keberkahan walaupun singkat dan secara online. Mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita sampai pada pasal al-wara' fil wara'i fi halit ta'allumi. Pasal tentang wara' dalam ketika mempelajari atau ketika belajar menuntut ilmu. Yang punya kitabnya silahkan dibuka. Faslun qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun fil wara'i fi halit ta'allumi. Pasal fil wara'i membahas pada masalah wara' fi halit ta'allum pada kondisi atau keadaan belajar. Yang pertama, sebelum kita lanjutkan, saya ingin menjelaskan apa itu wara'. Wara' dalam hadis disebutkan makna wara' itu adalah min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Bagian dari kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah. Ma la ya'nihi ay la faidata lahu, sesuatu yang tidak punya faedah. Para ulama mendefinisikan wara' itu adalah salah satu di antaranya adalah tarku ma la ba'sa bihi makhafatan ayyakuna fihi ba'sun. Tarku ma la ba'sa bihi, meninggalkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada apa-apa. Maksudnya tidak ada terkait dengan hukum. Dalam artian tidak diharamkan, tidak dimakruhkan. Itu ma la ba'sa bihi. Bahkan juga tidak disunahkan. Artinya sesuatu yang boleh atau mubah dia tinggalkan. Mengapa dia tinggalkan? Makhafatan ayyakuna fihi ba'sun. Takut. Jadi meninggalkannya itu didasari karena takut kalau ketika dia lakukan, ketika dia kerjakan, ditakutkan ada sesuatu fihi ba'sun di kemudian hari, atau ada tuntutan hukum di kemudian hari. Itu definisi oleh para ulama, sebagian besarnya seperti itu. Kalau bahasa hadisnya, tarku ma la ya'nihi, meninggalkan sesuatu yang sebenarnya nggak ada faedahnya. Artinya nggak ada faedah itu dalam bahasa hukum fikih, ya boleh-boleh saja sebenarnya gitu kan. Boleh itu artinya dilakukan, dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, itu boleh saja. Contoh begini, ketika seseorang melakukan sesuatu, wara' ini lebih banyak di muamalah, dalam muamalah. Contoh begini, kalau ada seseorang mencari sayur umpamanya, yang sayur itu tumbuhnya di suatu tanah yang tidak dijaga oleh yang punya tanah. Yang lebih enak itu kalau ini kangkung, bukan kangkung tanah, kangkung liar yang tumbuh biasanya di persawahan atau di samping-samping rumah gitu kan. Untuk dimakan, untuk disayur, kangkung itu tidak ditanam oleh pemilik sawah atau pemilik tanah, dan dia tumbuh liar secara adat, secara kebiasaan, siapa yang ngambil dipersilahkan, nggak ada perkara hukum, nggak ada tuntutan dari pemilik tanah atau dari yang punya tanah yang di situ tumbuh kangkung liar itu. Secara hukum, karena itu tidak dijaga dan tidak dimiliki, tidak diklaim oleh pemilik tanah itu milik dia, boleh-boleh saja. Yang ngambil silahkan diambil, yang nggak ngambil nggak apa, diambil juga secara adat nggak kena hukum. Bahkan secara hukum Islam pun dibolehkan itu. Nah, orang yang wara' itu berhati-hati menjaga dirinya terhadap sesuatu yang sebenarnya dibolehkan,
Tetapi dia tidak mau melakukan itu, mengambil kangkung itu karena takut. Nah, jadi motifnya adalah takut. Kalau suatu saat diklaim orang atau suatu saat dituntut orang untuk dikembalikan lagi. Nah, itu sebenarnya warak. Bahasa simpelnya warak itu adalah menjaga diri, berhati-hati dari melakukan sesuatu yang mubah, ditakutkan nanti suatu saat kalau ada terkait dengan masalah hukum yang menjadi tuntutan bagi orang lain. Itu disebut warak namanya. Bisa dipahami masalah warak. Qala al-musannifu rawa ba'duhum hadisan fi hadzal babi. Sebagian mereka meriwayatkan satu hadis fi hadzal bab, dalam bab ini, bab warak. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yatawarra'," siapa yang tidak bersifat warak, tidak berhati-hati, fi ta'allumihi, dalam belajarnya, dalam menuntut ilmu, ibtalahullahu ta'ala bi'ahadi salasati asya', Allah akan memberikan ujian dan cobaan kepadanya, atau menimpakan kepadanya bi'ahadi salasati asya', dengan salah satu di antara yang tiga. Saya terus terang belum ngecek hadisnya, apakah hadisnya hadis sahih atau hadis hasan atau hadis dhaif, tetapi mereka musannif menyebutkan para ulama ada meriwayatkan satu hadis tentang ini. Nanti silahkan kalau yang mau meneliti hadisnya, silahkan diteliti. Yang pertama, imma ayyumi tahu fi syababihi. Kan tiga perkara. Yang pertama, imma ayyumi tahu, ayyumi tahullah, bisa Allah mematikan orang itu fi syababihi, pada waktu mudanya. Artinya apa? Dia tidak diberikan panjang umur dalam menuntut ilmunya, tetapi dimatikan oleh Allah pada waktu mudanya. Au yuki'ahu fi rasatik, atau Allah menimpakan kepadanya fi rasatik. Rasatik ini dia berada pada orang-orang yang al-jahilin. Jahilin itu orang-orang yang ya semuanya enggak terpelajar lah. Jadi akhirnya apa? Dia kehidupannya akan berada pada orang-orang yang tidak terpelajar. Tidak punya ilmu dan tidak mengamal atau tidak mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Jadi ar-rasati atau al-jahilin. Atau yang ketiga, ia betalihi bi khidmati sultan, atau orang itu diuji oleh Allah atau ditimpakan oleh Allah kepadanya bi khidmati sultan, dengan menghambakan diri kepada sultan, kepada penguasa. Artinya begini, ketika dia mendapat ilmu, tetapi dalam menuntut ilmunya dia tidak memperhatikan kehidupannya dengan bersifat warak, maka orang itu punya ilmu, tetapi keilmuannya itu ditimpakan oleh Allah hanya berkhidmat kepada penguasa. Ya, bahasa orang jadi penjilat lah, bahasa begitu kan. Nah, itu mungkin saja. Bisa saja terjadi. Ada ulama-ulama, dia banyak ilmunya, ada orang yang punya pengetahuan, banyak ilmunya, tapi sifatnya adalah menjilat kepada penguasa. Ya, mungkin salah satu cobaan dari Allah atau musibah yang ditimpakan oleh Allah ketika dia menuntut ilmu, dia tidak bersifat warak, tidak selalu berhati-hati. Nah, itu riwayat yang diriwayatkan oleh sebagian ulama tentang hadis dalam menuntut ilmu dia harus bersifat warak. Kalau tidak, maka Allah akan menimpakan salah satu di antara tiga cobaan atau musibah itu. Famahma kana talibul ilmi aura kana ilmuhu anfa. Manakala talibul ilmi, seorang penuntut ilmu, aura, lebih warak. Artinya seseorang penuntut ilmu ketika dia semakin warak, semakin berhati-hati, kana ilmuhu anfa'u, maka ilmunya akan lebih bermanfaat.
ilmunya akan lebih bermanfaat. Artinya bermanfaat, tetapi ketika dia wara, maka akan lebih bermanfaat ilmunya. Apa itu ilmu bermanfaat? Ini perlu dijelaskan. Ilmu yang bermanfaat itu yang harus kita cari, walaupun sedikit, tapi bermanfaat. Banyak punya ilmu tapi tidak bermanfaat. Oleh karena itu, ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat itu oleh Imam Al-Ghazali disebutkan dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Kata Imam Al-Ghazali, al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang ketika bertambah ilmumu, kullama zada ilmuhu, manakala bertambah ilmunya, zada qurbuhu ilallah, maka bertambah pula kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ilmu bermanfaat. Tadi orang banyak berilmu tapi banyak ilmunya tidak menambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ilmunya tidak bermanfaat. Nah, ini yang salah satu penyebab ilmu bermanfaat adalah harus memiliki sifat wara' dalam menuntut ilmu. Wa qala musannif wa ta'allumu lahu aisar, dan mempelajari ilmu baginya lebih mudah. Orang yang bersifat wara' tadi itu. Jadi ketika dia punya sifat wara', maka Allah memudahkan baginya untuk menggali ilmu, untuk mempelajari ilmu. Jadi kemudahan itu dari Allah. Allahumma la sahla illa anta. Ya Allah, tidak ada kemudahan itu kecuali darimu. Jadi yang memudahkan seseorang menuntut ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu penyebab kemudahan itu adalah harus memiliki sifat wara'. Wa fawaiduhu aksar, dan faedahnya lebih banyak. Faedah wara' itu. Tidak hanya dalam masalah menuntut ilmu, tapi juga akan menjaga dan memelihara diri seseorang dalam kehidupannya. Itu wara'. Qala al-musannif, wa minal wara'il kamil, dan sebagian dari wara' yang sempurna, ayataharraza anis syab'i. Kata beliau ini, bagi penuntut ilmu ini terutama ya. Wara' yang sempurna itu adalah ayataharraza, ayatahaffaza. Dia menjaga dirinya, memelihara dirinya anis syab'i, dari kekenyangan. Bahasa orang Banjar, jangan terlalu kenyang makan, gitu kan. Karena orang yang selalu kenyang dalam makan itu dia akan menjadi malas, gitu kan. Berarti tidak boleh, maksudnya dia harus menjaga dirinya dari kekenyangan, gitu. Makan terlalu kenyang. Wa kasratin naum, banyak guring, kebanyakan tidur. Jadi di antara wara' itu yang harus diperhatikan adalah jangan banyak tidur. Ya, banyak tidur berarti banyak waktu yang terbuang. Banyak waktu yang terbuang berarti dia nggak banyak belajar. Itu logikanya sudah bisa dipahami dengan mudah. Kebanyakan tidur itu pasti membuat badan lesu dan mewarisi kemalasan. Wa kasratin naum, wa kasratil kalam, dan juga kebanyakan ngomong. Wa kasratil kalam. Nah, berarti orang yang wara' itu dia nggak banyak bicara, nggak banyak ngomong, nggak banyak ngobrol, gitu kan. Nah, fi ma la yanfa', tidak banyak bicara, tidak banyak ngobrol. Fi ma la yanfa'u, terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, sekarang memang nggak banyak ngomong, gitu. Nggak banyak ngobrol, tetapi lebih banyak main HP. Ya sama aja, gitu kan. Gitu kan. Nah, kalau dulu nggak ada HP ya dia ngobrol, ngerumpi, gitu. Duduk di pos, gitu kan, sama teman-teman di situ, ngomongnya nggak jelas, gitu kan. Nah sekarang dia tidak di pos, tidak bersama temannya, tetapi main HP-nya luar biasa, main WA, main Facebook, Instagram, segala macam. Itulah gantian daripada kasratul kalamnya, gitu kan. Dia sibuk dengan itu. Tapi terhadap kesibukannya dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, berarti mengurangi dari itu, hanya melakukan yang bermanfaat saja, itu bagian dari wara', gitu.
Wa ayyataharraza an akli ta'amis suq, dan dia menjaga dirinya atau berhati-hati dari makan makanan pasar. Makanan pasar, memakan sesuatu yang dijual di pasar, maksudnya gitu kan. Atau belanja ke pasar, belanja makanan di pasar atau di warung gitu kan. Itu dia menjaga diri juga dari itu. Artinya tidak banyak, ya kalau sekali dua kali nggak masalah, tapi kalau setiap hari makannya di warung gitu, atau makan di pasar gitu kan. Kenapa? Ini kata-kata Ustaz, in amkana, jika memungkinkan. Ayo, berarti kan sesuai situasi dan kondisi. Ya paling tidak kita harus memilih, kalaupun terpaksa, ataupun harus memilih makanan yang dijual di pasar atau di warung. Yang pertama yang harus dipilih itu adalah orang yang penjualnya. Apakah penjualnya ini orangnya selalu melaksanakan perintah agama, orangnya taat beribadah, itu harus dipilih gitu kan. Jangan orang yang penjualnya rakus, tamak, ingin mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Jadi tidak memperhatikan lagi apa yang halal, apa yang haram. Nah, kalau itu harus dihindari gitu. Ada penjual begitu kan. Yang penting dia banyak keuntungan gitu kan. Nah, kita harus juga memilih kepada siapa kita membeli gitu kan. Apakah dia juga penjual itu, maksud saya, apakah dia berhati-hati juga dalam masalah hal jual beli. Nah, itu bagian dari kewarakan kita. Gitu. Kalau Mas Sonek mengatakan, in amkana, jika memungkinkan, ya harus lebih hati-hati. Gitu. Dan sebenarnya bukan in amkana lagi, dan kita harus memperhatikan itu. Alasan beliau begini, li'anna ta'am masuk, karena makanan pasar, makanan yang dijual di pasar, yang dijual di warung, akrab ilan najasati wal khabasah, itu lebih dekat kepada najis dan khabasah. Khabasah itu artinya lawan daripada at-tayyibah. Tayyibah itu kan halal. Mungkin lebih banyak kepada syubhat. Kepada syubhat. Najasah itu karena apa namanya, di pasar itu kan kita nggak tahu lebih. Namanya pasar. Tempatnya kotor segala macam gitu kan. Itu yang dimaksudkan oleh musannif. Alasannya itu. Jadi kenapa? Karena makanan yang dijual di umum itu lebih cenderung kepada orang tidak hati-hati dalam mengolah makanan, atau ketika dia membeli bahan segala macam, orangnya nggak hati-hati. Jadi tadi, apalagi orang yang fokusnya, orientasinya adalah keuntungan, gitu kan, bukan halalan thayyibah. Yaitu in amkana, kata Musannif, jika memungkinkan, jika tidak terlalu memudaratkan, maka yang harus diperhatikan adalah dikurangi. Gitu. Masak sendiri lebih ini, kita bisa memperhatikan dengan baik. Wa ab'ad, tadi ini alasannya, yang pertama akrab ilan najasati wal khaba'is, yang kedua wa ab'adu an zikrillah, lebih jauh daripada zikir kepada Allah. Orang yang berjualan itu lebih sibuk gitu kan. Wa akrab ilal ghaflati, dan lebih dekat kepada lalai. Jadi di pasar itu biasanya membuat orang lalai. Jarang orang yang selalu zikir kepada Allah di pasar itu. Wali anna, dan juga dikarenakan absar al-fuqara taqa'u alaihi, pandangan orang-orang fakir miskin, taqa'u, jatuh, alaihi ila ta'amis suq, makanan yang dijual orang itu dilirik kalau bahasa kita oleh orang-orang fakir miskin, tapi dia nggak bisa beli gitu kan. Itu. Wala yaqdiru ala syira'i minhu, dan dia tidak mampu membeli makanan yang dijual itu. Fa ta'azzawna bidzalik, maka orang miskin tadi merasa ta'azzaw, merasa tidak nyaman dengan demikian. Itu dengan pandangan itu, fatazhabu barakatuhu, maka hilanglah keberkahannya. Itu alasan beliau ya. Jadi bagian dari kewaraan ya. Seseorang penuntut ilmu, dia lebih menjaga untuk tidak makan di pasar, makanan dijual di pasar atau di warung ketika memungkinkan. Itu. Baik.
Wahukia dan dihikayatkan, diceritakan. Annal imam syaikha al-jalila Muhammad bin al-Fadl, Muhammad bin Fadl, kana fi hali ta'allumihi, dulu ketika keadaan beliau ketika waktu belajar, fi ta'allumi, hali ta'allumi, ketika waktu belajar. La ya'kulu min ta'amis suq, dia tidak makan dari makanan yang dijual di pasar. Enggak makan gitu. Dia berarti masak sendiri atau dia dibuatkan oleh orang tuanya. Wa kana abuhu yaskun firasatik, dan bapaknya tinggal firasatik, di suatu tempat, di suatu kaum yang kebetulan di kaum itu banyak orang-orang yang tadi itu orang-orang yang bodoh, orang yang enggak pintar, orang yang tidak perhatian terhadap masalah agama. Akhirnya apa? Bapaknya wayuhiu ta'amahu, akhirnya bapaknya selalu menyiapkan makanannya. Berarti bapaknya tidak membelikan makanannya di warung atau di pasar. Wa yadkhulu ilaihi yaumal jum'ah, dan dia antar ke anaknya Syekh Jalil Muhammad bin Fadl pada hari Jumat. Setiap hari Jumat diantari makanan, dan juga diantari makanan. Fara'a fi baiti ibnihi khubzas suqi. Pada suatu ketika beliau melihat di rumah anaknya ada khubzas suq, roti yang dijual di pasar. Melihat di rumah anaknya ada roti yang dijual di pasar yauman, pada satu hari. Falam yukallimuhu, maka dia tidak berbicara kepada anaknya, sakhitan ala bnihi, karena marah. Tidak berbicara itu karena marah terhadap anaknya. Fa'tazara ibnuhu, maka i'tazara meminta uzur, meminta maaflah anaknya tadi. Anaknya meminta maaf kepada bapaknya karena di rumahnya ada makanan, ada roti yang dijual di pasar. Faqala mashtaraitu ana, kata anaknya, wahai bapak, roti itu bukan saya yang membeli. Mashtaraitu ana, bukan saya yang membeli. Walam arda bihi, dan aku juga tidak mau, tidak menginginkannya itu, roti itu. Walakin ahdarahu syariki, akan tetapi roti itu ahdarahu, dihadirkan akan dia oleh temanku. Artinya aku dibawakan oleh teman roti itu ke rumah gitu kan. Aku tidak beli dan saya juga tidak menyukainya gitu. Karena teman yang ngasih, yang membawakan roti itu. Faqala abuhu, lalu bapaknya berkata kepada anaknya, lau kunta tahtatu, jikalau engkau, wahai anakku, tahtatu ihtiyat, berhati-hati, wa yatawarra, dan kalau kamu bersifat wara, an mislihi, dari yang seperti itu, seperti roti yang dikasih teman dari itu, lam yatajarra syarikuka bizalik, pasti temanmu tuh enggak berani membawakan roti itu. Bizalika bizalikal khubz, bizalika roti, dengan roti itu tadi. Kenapa? Karena temanmu tahu bahwa kamu tidak makan makanan roti di pasar, maka dia akan segan membawakan roti itu kepadamu, kata bapaknya. Jadi luar biasa bapaknya ini membilangi, seandainya kamu selalu berhati-hati dan bersifat warak terhadap seperti perilaku temanmu itu, pasti temanmu itu nggak segan juga membawakan itu, nggak mau, karena dia tahu kamu nggak akan suka itu. Nah, karena tidak bersifat warak, tidak berhati-hati, tadi akhirnya oleh temannya dibawakan. Wahakadha kanu yatawarra'una, dan demikianlah, begitulah kanu, mereka, para ulama, para orang-orang zaman dahulu, salafus saleh, dalam menuntut ilmu, yatawarra'una, mereka selalu bersifat warak. Falizalika, maka dengan demikian itu, waqafu lil ilmi wan nashr hatta baqiya ismahum ila yaumal qiyamah. Wafaku, falizalika wufiku, bukan wafaku, wufiku. Mereka diberi taufik
ulama-ulama yang dahulu tadi. Dengan demikian, dengan sifat wara itu mereka diberi taufik lil ilmi terhadap ilmu pengetahuan, wan nasyar dan mengembangkan ilmu pengetahuan, menyebarkan ilmu pengetahuan. Hatta baqiya ismuhum sampai nama mereka itu kekal pada berapa ratus tahun itu kan. Kayak Imam Bukhari, Imam Nawawi, Imam Syafi'i dan lain-lain itu. Berapa ratus tahun usia mereka. Sampai sekarang nama mereka tetap dikenang dan tidak disebut, bahkan ilmu yang mereka sebarkan sampai sekarang. Hatta baqiya ismuhum ila yaumil qiyamah, bahkan sampai hari kiamat. Selama orang masih ada yang membaca kitab mereka, ya kitab mereka itu bermanfaat. Dan itu hasil kewaraan mereka dalam menuntut ilmu. Nah, sekarang itu yang hilang dari para penuntut ilmu, tidak bersifat wara, gitu kan. Akhirnya dia dapat ilmu, kemudian dia tulis, dia karang, tetapi besok udah dilupakan orang, nggak dipakai lagi. Nah, ini salah satu keberkahan ilmu itu hilang, gitu kan. Kan banyak sekarang itu karangan-karangan orang, dia bangga dengan karangannya, dia bangga dengan penelitiannya, dia tulis, dia publis, dia sebarkan, dia cetak. Tetapi sekali itu aja habis itu nggak ada lagi, cetakan kedua, ketiganya nggak ada lagi, tenggelam. Padahal kalau tidak kalah dengan karangan-karangan ulama dahulu, udah berapa kali cetak. Cetakan pertama habis, dicetak ulang, habis lagi, dicetak terus sampai hari kiamat. Itu keberkahan ilmu. Itu harus kita warisi. Nah, mewarisi itu adalah mewarisi sifat mereka ketika mereka menuntut ilmu, yang disebut dengan al-wara. Wa wassa faqihun min zuhadil fuqaha. Wa wassa berwasiat faqihun, seorang faqih, seorang yang alim, min zuhadil fuqaha, daripada orang-orang zuhud para fuqaha, bagian dari para fuqaha, golongan fuqaha, talibal ilmi, akan orang yang menuntut ilmu, kepada orang yang menuntut ilmu, ayyataharraza, bahwa misalnya dia harus menjaga dirinya, anil ghibati, dari ghibah. Ghibah itu menggosip. Jadi penuntut ilmu juga harus menjaga diri dari sifat gosip, menggosip orang, menguyak kalau jangan belajar. Karena apa? Karena itu dosa, dan dosa itu akan membuat ilmunya tidak bermanfaat, dan dosa itu akan menghilangkan ingatan. Wa an mujalasatil mukasir, dan juga menghindari dari mujalasah, banyak berkumpul satu majelis dengan al-mukasir. Al-mukasar, bukan mukasir. Al-mukasar itu orang yang banyak ngomong, banyak bicara, bori lah kalau bahasanya. Orang yang banyak pemandiran, pandirnya aja banyak. Wakal, dan beliau berkata, mayak surul kalamu, siapa yang banyak pembicaraannya, yasrik umrahu, dia akan mencuri atau menghilangkan umurnya. Wa yudai'u awqatuhu, dan dia akan menyia-nyiakan waktunya. Ya, itu sudah jelas gitu kan. Saya banyak bicara, saya banyak ngobrol, dia akan menghilangkan dan menyia-nyiakan waktunya. Nah, tadi yang saya katakan bahwa zaman sekarang itu bukan ngobrol. Zaman sekarang itu ada sibuk dengan gadget, sibuk dengan HP, sibuk dengan berbagai. Itu lebih berbahaya daripada ngobrol. Tidak terasa 1 jam, 2 jam, bahkan 1 hari sibuk dengan itu. Ya akhirnya nggak dapat ilmu apa-apa. Baik. Nah, itu bagian dari wara yang disebutkan oleh beliau. Wa minal wara'i, dan sebagian dari sifat wara yang harus diperhatikan oleh penuntut ilmu adalah ayyatajannaba min ahlil fasadi. Dia menghindari, menjauhi min ahlil fasad, dari ahlil fasad, orang-orang yang banyak melakukan kerusakan, banyak melakukan kejahatan, wal ma'asi, dan kemaksiatan, wa ta'til, ta'til itu pengangguran, dan orang-orang yang nganggur. Jangan tapi banyak berteman dengan mereka, karena ketika berteman pasti terpengaruh dan terbawa juga dengan mereka. Ta'til itu pengangguran atau pemalas. Fa innal mujawarata mu'assiratun, karena al-mujawarah, mujawarah itu berdampingan, berjiran,
batatai bahasa kita. Karena batatai dengan orang yang ahlul fasad, ahlul ma'asi wa ta'til itu mu'assiratun, itu mempengaruhi seseorang. Wa ayajlisa mustaqbala al-qiblah. Bagian dari wara adalah ayajlisa mustaqbilal qiblah, adalah dia duduk menghadap kiblat. Ketika baca ilmu, ketika mengaji, mempelajari ilmu, kalau bisa dia mengarah ke kiblat. Wa yakunu mustannan bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dia menghadap kiblat, berarti dia mustannan, dia mengamalkan sunnah. Mustannan itu menjalani sunnah bi sunnatin Nabi, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaktanima da'wata ahlil khair. Wa yaktanim, dan dia yaktanim itu meminta atau mengambil kesempatan, minta dakwata ahlil khair, akan doa orang-orang yang ahli khair. Ya, minta doakan kepada orang-orang baik gitu supaya dia mendapat ilmu yang bermanfaat. Wa yataharraza an da'watil mazlumin, dan dia menjauhi dari doa-doa orang yang terzalimi. Karena doa orang yang terzalimi itu biasanya makbul. Harus dihindari, jangan sampai didoakan oleh orang yang dizalimi. Maka yang dicari adalah bagaimana kita harus didoakan oleh orang-orang baik. Wahukia anna rajulaini, diceritakan anna rajulaini, ada dua orang laki-laki, bahwa dua orang laki-laki kharaja, mereka berdua keluar fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu, lil gharabati, ke suatu tempat yang asing, yang jauh. Wa kana syarikaini, dan mereka berdua itu adalah berteman. Faraja'a, artinya tulak dari kampung BMB berdua, berkawan, belajar BMB, berkawan, kemudian buliknya BMB pulang. Faraja'a ba'da sinin, setelah beberapa tahun, ila baladihima, ke kampung mereka berdua. Waqad faqiha ahaduhuma, dan sungguh di antara yang dua itu ada satu yang lebih faqih, yang lebih alim. Padahal sama-sama belajar, tempatnya sama, gurunya sama. Walam yafqah al-akharu, dan tidak faqih yang lainnya. Satu alim, satu tidak. Satu faqih, satu tidak. Fata'ammala fuqaha'ul bilad, maka para ahli fikih kampung itu melihat, ta'ammala itu memikir, kok kenapa berangkatnya sama-sama, berangkat dari kampung sama-sama, belajar di pesantrennya sama-sama, atau kuliahnya sama-sama, jurusannya sama, umpamanya. Tetapi kok yang satu pintar, yang satu enggak, satu alim, satu enggak. Itu dipikirkan oleh fuqaha'ul bilad, para ahli fikih di negeri, atau para alim ulama di negerinya, di kampungnya. Wasa'alu an halihima, dan mereka, para fuqaha'ul bilad dari itu, menanya tentang keadaan keduanya dari itu. Yang satu tanya. Wa tikrarahuma wa julusahuma. Jadi bagaimana mereka mengulang, bagaimana mereka duduk di majelis. Fa akhbaru, lalu mereka memberitahu, anna julus alladhi tafaqha fi halit takrar, bahwasanya duduknya mereka ketika mereka tafaqquh, alladhi tafaqha, yang lebih fikih, lebih alim itu, fi halati tikrar, ketika dia mengulang pelajaran, kana mustaqbilal kiblah, dia selalu menghadap kiblat, selalu mengarah ke kiblat. Jadi kalau muzakarah, membaca buku, atau mengulang, dia kana mustaqbilal kiblah, dia menghadap ke kiblat. Wal mas, ya, menghadap ke arah, kalau misalnya itu kota, bahasa menghadap ke kota gitu. Alladzi hasal al-ilm, menghadap ke arah tempat dia belajar ilmu tadi. Alladzi hasal al-ilmu fihi, kota yang dimana dia menuntut ilmu. Wal akhar, dan yang satu yang lainnya, laki-laki yang lainnya tadi, kana
mustadbiral kiblah. Mustadbiran itu kalau ini ya. Al-kiblata, mustadbiran al-kiblata. Dia membelakangi kiblat. Yang satu menghadap kiblat, yang kedua membelakangi kiblat. Wa wajhahu ila ghairi Mesir. Dan dia mengarahkan atau arahnya kepada ghairil Mesir, kepada bukan kota yang tempat dia belajar ilmu tadi. Fattafaqal ulama wal fuqaha, maka sepakatlah ulama dan fuqaha annal faqih, bahwasanya yang faqih, yang alim tadi itu anal faqih faqiha bi barakati istiqbalil kiblah. Orang yang alim di antara berdua tadi itu ternyata alimnya mereka itu bi barakati istiqbalil kiblah, dengan berkat karena dia selalu menghadap kiblat dalam mempelajari dan mengulang ilmunya. Kenapa? Itu huwa sunnah, karena itu adalah sunnah fil julus, dalam duduk, illa indad darurah, kecuali dalam keadaan darurat. Jadi kita disunatkan untuk selalu menghadap kiblat dalam kebaikan, duduk dalam kebaikan. Kecuali indad darurah ya, kecuali nggak bisa, kecuali tidak memungkinkan. Wa bi barakati du'ail muslimin, dan karena berkat doa para orang-orang muslim, fa innal misra, karena kota yang dia tempat menuntut ilmu itu la yakhlu anil ibadi wa ahlil khair, tidak sunyi dari hamba-hamba dan orang-orang baik yang di sana, mereka mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Fazahir anna abidan minal ubad da'alahu fil laili, dan secara zahir bahwasanya anna abidan, orang yang ahli ibadah, minal ubad da'alahu fil laili, dia selalu mendoakan bagi penuntut ilmu di malam hari. Itu cerita tentang mengapa harus menghadap kiblat gitu kan. Mereka mengatakan bahwa menghadap kiblat itu ada berkah, karena itulah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya fayan bagi li talibil ilmi, maka seyogyanya bagi penuntut ilmu alla yatahawana bi adabi wasunan. Allah yatahawana, tidak boleh meremehkan, tidak boleh menganggap enteng. Tahawana itu bil adab, dengan adab, wasunani, dan sunnah-sunnah Rasul. Sunnah-sunnah, tidak boleh menganggap remeh. Artinya walaupun dia sunat, tetap harus dilaksanakan, harus dikerjakan. Dia minimal sekali dalam seumur hidup. Gitu. Jangan sampai sunnah-sunnah Rasul tidak pernah dikerjakan. Jangan sampai adab-adab menuntut ilmu, adab-adab yang disunahkan oleh Rasulullah itu tidak dikerjakan. Kenapa? Fa inna man tahawana bil adab, siapa yang tahawana, meremehkan, mensepelekan adab, harumas sunani, akan dihalangi untuk bisa mengamalkan sunnah, mengamalkan sunnah-sunnah. Atau hurima as-sunanu, siapa yang meremehkan adab, maka sunnah itu akan dihalangi atau diharamkan. Itu bukan berarti dihalang, tapi dihalangi dia untuk bisa mudah mengamalkan sunnah. Jadi ada beda adab dengan sunnah. Adab itu tata krama ya, tata krama, sopan santun, yang walaupun dia tidak termasuk dari sunnah, ya, harus kita pahami dengan baik. Berbeda antara sunnah. Sunnah itu adalah kalau yang dilaksanakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, itu sunnah namanya. Atau sunan itu atau sunnah Rasul gitu kan. Kalau Rasulullah melakukan ini, ya berarti kita melakukan itu juga, mengikuti sunnah Rasul. Sementara adab itu tata krama kesopanan. Contoh begini, untuk membedakan sunnah dengan adab. Ketika kita ngomong kepada orang tua atau kepada seseorang, ngomongnya dengan bahasa yang kasar, padahal nggak masalah, nggak berdosa. Bahasanya
tapi bahasanya kasar. Contoh pokoknya ini. Ketika nyuruh orang makan, mempersilahkan orang makan, dan kata, dia silahkan dibantas. Nah, dibantas bahasa Banjar lah. Apa bahasa Indonesianya? Silahkan dilahap. Kan kayak gitu kan, gak enak itu didengar gitu. Itu tata krama. Kalau silahkan dimakan, itu kan lebih sopan dan lebih halus. Padahal bahasanya sama, dibantas, dilahap juga memerintahkan dengan untuk dimakan, tetapi dengan gaya bahasa yang lebih kasar. Itu tata krama namanya, atau adab dalam bahasa Arab gitu kan. Sebenarnya nggak berdosa dia ketika silakan dibantas gitu kan. Cuma nggak punya adab gitu. Nggak punya tata krama. Nah, ini yang tadi diinikan oleh Mus. Siapa yang meremehkan adab itu, tata krama, tata kesopanan, maka orang itu tidak akan bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasul. Gitu. Fa inna man tahawana bil adab harumas sunan. Wa man tahawana, siapa yang meremehkan lagi bis sunani dengan yang sunnah-sunnah, hurimal faraid, maka dia akan terhalangi untuk bisa melaksanakan yang wajib. Jadi jangan sampai meremehkan yang sunnah. Karena ketika meremehkan yang sunnah, mungkin satu saat dia akan meremehkan juga yang wajib gitu kan. Itu efeknya. Wa man tahawana bil faraid, siapa yang meremehkan, mengerjakan yang diwajibkan, yang dipardukan, hurimal akhirah, maka terhalang dia untuk masuk surga, atau di akhiratnya terhalang untuk mendapat pahala. Wa ba'duhum qala hadza hadisan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian ulama mengatakan makna di atas itu adalah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dikit lagi ya. Satu pasal saja ini karena waktunya nggak cukup lagi. Wayan bagi ayak surah as-salah, dan seyogianya bagi penuntut ilmu itu memperbanyak as-salah, memperbanyak salat sunat. Wa yusalli salat al-khashiin, dan dia salat orang-orang yang khusyuk. Fa inna zalika aunun lahu ala tahsil wa ta'allum. Karena salat yang khusyuk itu, atau memperbanyak salat-salat sunat itu, aunun, itu adalah menolong, lahu baginya, li talibil ilmi, ala tahsil, untuk menghasilkan ilmu, terhadap menghasilkan ilmu, wa ta'allumi, dan belajar. Itu menolong dalam belajar dan menolong dalam menghasilkan ilmu. Jadi perbanyak salat sunat. Wa ansyadtu li Syekhil Imam al-Jalil Az-Zahid Al-Hajjaj Najmuddin. Itu namanya, gelarnya Imam Al-Jalil Az-Zahid yang zuhud, Al-Hajjaji, namanya Najmuddin Omar bin Muhammad An-Nasafi. Syi'ran, satu syair, satu syi'ran gitu. Saya membacakan atau membuat satu syair bagi syekh, bagi guru saya. Bunyinya begini: kun lil awamiri wan nawahi hafizan wa ala salati muwazaban wa muhafizan. Kun lis salat, kun lil awamir wan nawahi hafizan. Jadilah kamu orang yang selalu menjaga perintah dan larangan. Jaga perintah dan jaga larangan. Wa ala salati, dan terhadap salat, jadilah engkau orang yang muwaziban yang selalu melaksanakan. Wa muhafizan, dan selalu menjaga salat. Watlub ulum syar'i, tuntutlah ilmu syariat. Wajtahid wasta'in, bersungguh-sungguhlah dan minta tolonglah, bit thayyibat, dengan memakan yang baik-baik, yang tayyib, yang halal. Tasir faqihan hafizan, maka kamu akan menjadi orang yang faqih dan orang yang hafiz. Was'al ilahaka hibzika raghiban fi fadlihi fallahu khairun hafizan. Was'al ilahaka, dan mohonlah kepada Tuhanmu, hibzika raghiban, hibzika itu menjaga hafalanmu. Mintalah kepada Tuhanmu untuk menjaga hafalanmu, raghiban itu dengan penuh keinginan. Fi fadlihi,
ragiban mengharap fi fadlihi karunia Allah, wallahu khairun hafizan. Maka Allah lah sebaik-baik orang yang menjaga. Itu bagus syairnya. Wa qala rahimahullahu alaih ati'u wajiddu walat taksulu. Ati'u, taatlah, sungguh-sungguhlah, wala taksulu, dan jangan malas, wa antum ila rabbikum turja'un, dan kamu kepada Tuhanmu akan kembali. Wala tahja'u fa khiyarul wara qalilan minal laili ma yahja'un. Wala tahja'u, jangan banyak tidur. Tahja'u fa khiyarul wara, maka sebaik-baik manusia qalilan minal laili ma yahja'un. Qalilan minal laili, dari malam dia sedikit sekali tidur. Orang baik itu adalah orang yang sedikit tidur di malam hari, bukan begadang, tetapi beramal, beribadah kepada Allah. Baik. Wayan bagi ayastashaba daftaran ala kulli halin liyutali'ahu. Kata pengarang, wayan bagi, seyogyanya bagi penuntut ilmu itu ayastashaba daftaran. Hendaklah dia selalu bersama. Yastashaba itu selalu menemani, gitu. Menemani daftar bahasa kita catatan kecil, notebook. Dia harus selalu ada memiliki buku catatan kecil. Ala kulli halin, pada setiap saat. Untuk apa? Liyutali'ahu, untuk memutalaah, untuk mengkaji kembali, untuk mencatat segala macam. Dan bahasa kita sekarang, hendaklah dia harus memiliki buku catatan harian setiap hari. Itu penuntut ilmu. Kalau enggak punya ya, sekarang kan enak, ada HP, bisa ada notes situ, notebooknya, bisa nulis di situ kan. Itu manfaatnya. Kalau dulu buku tulis. Wakila man lam yakun daftar, dan dikatakan siapa yang enggak punya daftar catatan kecil, fi kammihi, di kantongnya, lam yasbutil hikmah fi qalbihi, maka tidak akan tetap, tidak akan kokoh hikmah yang ada pada hatinya. Artinya apa? Orang yang kadang mencatat, mungkin dia nggak akan dapat kata-kata bijaksana atau kata-kata hikmah di dalam hatinya. Ya kalau mengandalkan hati bisa lupa, tapi kalau catatan bisa kuat. Yang terakhir, wayan bagi ayyakuna fid daftar bayadun. Wayan bagi ayyakuna fid daftar bayadun. Wa yastashabul mihbarah liyaktuba ma sami'a minal ulama. Wayan bagi ayyakuna fid daftar bayadun. Jadi maksudnya gini. Maka seyogyanya lah buku catatannya itu warna putih gitu. Warna putih, jangan warna yang lain, warna merah, warna kuning gitu. Itu yang wayan bagi seyogyanya, sebaiknya ayyakuna fid daftar itu ada bayad. Nah, ketika dia putih, maka untuk diwarnai warna merah atau untuk tulisannya berwarna itu lebih nampak. Artinya ada pembeda lah ini satu sama lain. Wa yastashabu mihbarah, dan dia selalu, mihbarah itu tempat tinta gitu. Ya kalau sekarang adalah dia selalu punya pulpen, kemana-mana bawa pulpen, bawa pensil, bawa catatan untuk menulis. Mihbarah itu. Liyaktuba, untuk menulis masami'a minal ulama, apa yang dia dengar dari ulama gitu. Karena senjata seorang penuntut ilmu adalah pulpen gitu. Wakat zakarna hadis Hilal bin Yasar, dan telah kami sebutkan hadis Hilal bin Yasar. Hadis bin Yasar itu adalah berbunyi ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul li ashabi syai'an min ilmil hikmah ila akhirih. Jadi mereka selalu bersama mereka ada mihbarah. Mihbarah dia tadinya tempat tinta. Kalau sekarang nggak lagi. Dulu kan pulpen itu pakai celup gitu kan. Pensil itu pakai celup ke tempat tinta. Ya sekarang tintanya sudah ada dalam pulpen. Saya kira itu pasal tentang masalah warak. Jadi nanti masalah pasal tentang sesuatu yang mewariskan, yang menguatkan hafalan dan bisa menyebabkan sering lupa, itu nanti kajian berikutnya lah. Cukup waktu karena sudah jam 5:15. Tapi saya kira itu apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salah hilal, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Rafi atas pemaparan materinya. Jadi teman-teman tadi ada terkait dengan penjelasan sifat waro, kemudian tadi juga ada kiat-kiat dalam menggapainya dan nasihat-nasihat terkait dengan penuntut ilmu yang waro ya teman-teman. Nah, di sesi kali ini kita membuka sesi tanya jawab. Dipersilakan buat ikhwafillah semuanya yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh diajukan melalui open mic ataupun melalui room chat ya teman-teman. Nah, dipersilakan. Jika teman-teman juga ingin mengajukan pertanyaannya lewat open mic, teman-teman bisa juga mendahulukannya dengan resen ya. Dipersilakan buat ikhwafillah semuanya. Baik, di sini sudah ada Amran yang resen. Dipersilakan Amran untuk mengajukan pertanyaannya. Boleh open mic. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian aja langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin ulun perkenalkan diri. Nama ulun Amran. Mohon maaf Ustaz, izin bertanya ulun. Ini mengenai guru dan murid gitu. Atau lebih umumnya kami sebagai mahasiswa ini antara dosen dan mahasiswa gitu. Nah, kadang antara guru dan murid atau dosen dan mahasiswa ini kadang tuh ada apa ya? Ada kadang-kadang kan ada kada ikhlas itu atau meremehkan guru atau dosen itu saat menyampaikan sesuatu ke kita. Sedangkan kan kita sebagai muridnya ada adabnya gitu kepada guru kita. Juga guru ulun memadahkan ada 2 kunci aja jasiden yang cukup kita amalkan, yaitu sabar dan ikhlas. Nah, Pak, mungkin dari 2 ini itu kami sebagai murid atau mahasiswa ini kadang itu kadang bisa gitu mengamalkannya, kadang bisa kelupaan karena adanya kadang bisa kita tahu, tapi di saat perkumpulan bersama teman-teman tuh kadang kita ikut-ikutan gitu dengan adanya perkumpulan bersama teman-teman itu. Jadi bagaimana nih Pak solusi terbaiknya agar kita tuh terhindar gitu dari sifat tidak ikhlas atau tidak sabar atau meremehkan guru kita gitu. Karena kan keberkahan itu dari itu keikhlasan maupun kesabaran kita sebagai murid gitu, supaya ilmu yang disampaikan tuh masuk ke kita gitu. Mungkin itu aja Pak, mudah-mudahan bisa dipahami gitu. Ya. Oke, makasih. Baik. Alhamdulillah, pertanyaan yang cukup mendasar, tetapi sulit untuk diamalkan. Tetapi harus diupayakan ketika menuntut ilmu. Ikhlas adalah merupakan dasar dalam amal kita. Semuanya kalau ingin bermanfaat, itu harus ikhlas. Tidak ada manfaat tanpa ada keikhlasan. Maksudnya tidak manfaat tanpa keikhlasan itu, kalau kita ingin keberkahan ke ilmu, maka keberkahan itu tidak bisa didapat tanpa ada keikhlasan. Nah, baik yang ngajar ataupun yang belajar. Dua-duanya itu harus sama-sama punya keikhlasan. Guru yang ngajar tanpa keikhlasan, ilmunya nggak bermanfaat kepada murid. Ya, murid tanpa keikhlasan, walaupun gurunya ikhlas mengajar, muridnya tanpa ikhlas mengikuti, muridnya nggak dapat ilmu, gitu kan. Gurunya nggak rugi, gitu kan. Gitu. Jadi keduanya timbal balik harus ada keikhlasan. Jadi ikhlas itu adalah merupakan dasar, fondasi utama. Untuk menjaga keikhlasan itu adalah kita harus selalu menjaga niat kita ketika menuntut ilmu. Itu kuncinya. Jadi ketika kita mau menuntut ilmu, kita harus menjaga niat kita. Dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua perbuatan, semua aktivitas itu harus diawali dengan niat. Gitu. Karena niat itu yang akan menjadi motivasi dasar kita dalam bergerak dan beraktivitas. Apa motifnya? Karena sesuatu atau ada motif lain, atau karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu yang pertama. Yang kedua, yang mungkin juga saya akan sampaikan kepada kalian bahwa terutama yang masih kuliah, mungkin tipe dosen itu macam-macam.
Ada yang ngajarnya semangat, ada yang ngajarnya monoton, ada yang ngajarnya bikin ngantuk dan segala macam, dan nggak tertarik gitu kan. Nah, itu bagi mahasiswa nggak boleh meremehkan. Boleh jadi cara ngajar tipe dosen itu memang tidak menarik gitu. Tidak punya gaya. Bahkan apalagi kalau orang dosen-dosen tua ya monoton gitu aja gitu kan. Apalagi yang tidak gaptek lah, yang tidak pandai apa namanya memainkan teknologi canggih sekarang ini kan, nggak bisa bikin slide itu segala macam itu. Lalu akhirnya membuat yang belajar tidak tertarik dan tidak memperhatikan. Nah, itu sangat berbahaya itu begitu ya. Berbahaya itu begini. Kalau ternyata tetapi ikhlasnya luar biasa, ya kan? Nah, dia nggak punya gaya dalam mengajar, tidak bisa memotivasi dengan baik, tetapi dia punya keikhlasan yang luar biasa. Maka harus kita yakini keikhlasannya itulah yang akan membawa keberkahan dari apa yang diajarkan, selama muridnya, mahasiswanya menerima dengan ikhlas gitu kan. Nah, boleh jadi orang yang punya gaya, yang punya teknik yang luar biasa sangat menarik, tetapi bisa jadi dosen itu membanggakan dirinya, saya hebat, ya kan? Dia merasa hebat dalam teknik dan gaya mengajarnya atau metodologi mengajarnya, tetapi tidak ikhlas. Maka kita kagum dengan cara itu, ternyata apa? Tidak memberikan bekas dan tidak memberikan kesan dan tidak mendapat keberkahan dari ilmu itu. Ketika itu kita kagum, kita dapatkan, tapi setelah itu mungkin hilang dan lupa gitu. Beda dengan guru yang dosen tadi yang nggak punya gaya belajar, gaya mengajar yang baik gitu ya. Tetapi keikhlasannya luar biasa kepada Allah. Ternyata itu yang memberikan kesan dan memberikan bekas yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Jadi itu jangan meremehkan orang yang mengajarkan kepada kita. Gitu kan. Tetapi lihatlah keikhlasan dia mengajar, dan disitulah Allah akan memberikan keberkahan ilmu gitu. Itu yang diajarkan oleh kitab Ta'limul Muta'allim kan begitu. Kita belajar dari mereka. Oke, itu kita pengalaman juga dari sisi cara menyampaikan, cara mengajar, cara memaparkan mata pelajaran atau mata kuliah. Guru itu tidak punya, ya seolah tidak punya kapasitas, tidak punya kemampuan, tetapi keikhlasannya luar biasa, maka Allah akan berikan kemanfaatan ilmu itu lewat keikhlasannya itu. Nanti Allah yang membukakan kepahaman seseorang, kepahaman muridnya terhadap apa yang diajarkan. Nah, saya kira begitu. Jadi nggak boleh meremehkan. Jangan kan meremehkan guru, meremehkan orang lain juga nggak boleh. Gitu kan. Nah, karena apa? Batin seseorang kita nggak tahu. Saya kira gitu ya, Amrannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Bagaimana Amran, apakah bisa dipahami? Oke, alhamdulillah. Dan jadi bekal untuk kita gitu sebagai penuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Syukron juga Amran atas pertanyaannya. Nah, buat teman-teman yang lainnya, dipersilakan jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi, boleh open mic dan juga boleh mengajukannya melalui room chat. Persilakan ikhwah. Oke, baik. Di sini ada pertanyaan berikutnya dari Akhina Lalu Anang Ilmi. Ulun izin membacakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah perbedaan yang mendasar antara sifat waro dan juhud dan faktor apa sih yang menyebabkan ilmu seorang tidak ada keberkahan walaupun jumlahnya banyak? Nah, begitu Ustadz. Terima kasih. Sebelumnya mungkin saya batasi waktu ya, mungkin sampai jam 15.30 karena ada keperluan. Wara dan zuhud. Wara tadi saya sudah jelaskan ya. Wara itu kehati-hatian seseorang dalam bertindak terhadap sesuatu yang mubah. Ingat ya. Kehati-hatian seseorang dalam bertindak terhadap sesuatu yang mubah. Mubah itu artinya nggak apa-apa. Boleh-boleh saja gitu. Tetapi dia tetap hati-hati. Jadi kalau orang sudah punya kehati-hatian dalam yang mubah, apalagi yang haram, itu sudah
nggak apa namanya, jangan cerita lagi gitu. Pasti dia tinggalkan yang haram itu. Jangankan yang haram, dia yang mubah saja dia sangat berhati-hati. Tapi jangan sebaliknya, yang mubah hati-hati, yang haram diembat semua. Itu salah kaprah gitu ya. Atau yang makruh. Ya. Jadi orang wara ini orang yang selalu hati-hati dalam bertindak terhadap yang sebenarnya dibolehkan. Cuman kalau kehati-hatiannya itu didasari oleh rasa takutnya. Kalau ada masalah gitu, kalau dituntut orang gitu kan, gitu. Itu warak namanya. Jadi warak objeknya adalah tindakan, objeknya adalah sesuatu perbuatan yang akan dia lakukan terhadap sesuatu yang zonanya di zona mubah. Itu warak namanya. Sementara zuhud itu beda. Zuhud ini adalah satu sikap ya, sikap seseorang terhadap sesuatu yang dia miliki, dari masalah duniawi. Itu zuhud namanya. Jadi sikapnya itu begini, dia memiliki sesuatu dan dia paham bahwa sesuatu itu bukan milik dia, itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagi dia sesuatu yang dia miliki itu nilainya sama saja. Sama itu dalam artian bahwa nilai yang terbaik itu bukan pada sesuatu itu, tetapi nilai yang terbaik itu adalah apakah sesuatu itu akan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya contohkan begini. Ketika seseorang, ini contoh zuhud ya, yang sering diungkapkan oleh para ulama, dan itu makna zuhud yang lebih tinggi. Ketika seseorang dikasih permata, berlian itu intan bahasa kita ya. Kemudian dia juga dikasih suatu batu biasa, bukan berlian, bukan batu atau bukan permata. Tetapi bagi dia nilainya itu sama. Menurut dia bahwa satu namanya berlian, satu namanya batu biasa. Bagi dia bahwa baik itu permata, baik itu intan atau berlian atau apalah istilahnya, akik, zamrud segala macam, batu berharga atau batu permata, bagi dia sama saja. Itu adalah batu gitu. Nah, ketika dia diminta oleh orang, dia kasih. Kenapa? Karena bagi dia nilai yang dia harus pegang itu bukan apa namanya, bukan permatanya, bukan jenis batunya, tetapi keridaan Allah ketika dia memiliki itu, ketika dia kasihkan baik permata atau akik atau zamrud, ketika dia kasihkan Allah meridai dia. Itu yang jadi fokusnya. Dan dia tidak memasukkan dunia itu ke dalam hatinya. Nah, itu zuhud namanya. Jadi kan beda dengan warak. Nah, kalau kita tanya gitu, bahwa ketika kita menginfakkan sesuatu, duit, uang, antara 10.000 dengan 100.000, kalau kita masih berpandangan nilainya berbeda antara 10.000 dengan 100.000, berarti kita belum zuhud. Kenapa? Karena kita masih membedakan duit 10.000 dengan 100.000 ketika kita menginfakkan itu. Jadi ingat ya, ketika kita menginfakkan, bukan berarti nilai 10.000 dan 100.000 itu sama, tuh enggak gitu. Jadi ketika kita menginfakkan yang 100.000, ketika kita menginfakkan yang 10.000, bagi seseorang yang zuhud, nilainya sama. Baik 10.000 atau 100.000, bagi dia enggak ada beda. Orang mau minta berapa, 100.000 dia kasih, mau 10.000 dia kasih. Kalau kita enggak kan, mikir dulu. Kalau kita mikir, karena 10.000 nilainya terlalu banyak menurut kita, dengan 10.000 bandingkan dengan 10.000 itu kan.
Sementara orang yang zuhud tadi, dia melihat, memandang nilainya itu bukan bagi dia, bukan nilai duniawi, tetapi dia memandang kepada nilai yang ada di sisi Allah. Dia menginfakkan 10.000, dia menginfakkan 100.000, nilainya di sisi Allah itu sama. Orang menginfakkan itu. Kenapa? Karena itu juga milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu zuhud gitu. Jadi zuhud itu memang berat gitu. Gitu kan. Jadi kalau masih melihat duit 10.000 dengan 100.000 itu masih berbeda gitu. Itu kan belum zuhud ya. Zuhudnya masih zuhud pemula gitu. Apalagi kalau menginfakkannya yang 100.000 lebih berat daripada yang 10.000. Itu zuhud namanya. Gitu. Dan itu harus dilatih. Zuhud itu suatu sifat yang bisa dilatih. Dibiasakan. Biasa memberi 2.000. Infak 2.000. Ya. Dilatih biasa memberi infak 5.000. Nanti 10.000. Nanti sudah jadi kebiasaan bagi dia nilai 10.000, 5.000, 2.000 untuk menginfakkan. Itu biasa saja. Karena itu adalah milik Allah. Dan yang penting Allah meridainya. Sehingga ketika orang minta 10.000, kita orang minta lebih banyak, dia kasih. Nah, itu orang zuhud namanya itu kan. Karena apa? Dia melihat sebuah kekayaan duniawi ini adalah milik Allah, bukan milik dia. Ketika dituntut untuk diinfakkan di jalan Allah, dia nggak melihat lagi itu adalah milik dia. Itu zuhud ya. Bisa dibedakan ya. Faktornya banyak itu. Faktornya adalah ilmu pengetahuan. Faktornya adalah pemahaman. Memahami wara, memahami mana zuhud, dan yang kedua untuk bisa wara dan zuhud itu tentunya adalah itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Terima kasih. Kalau mau dibahas panjang itu. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Mohon maaf, di sini ada sedikit lagi Ustadz yang kurang. Jadi pertanyaan dari Akhina lalu anak ilmi, yakni ada lagi, faktor apa saja yang menyebabkan ilmu seseorang tidak ada keberkahan meskipun ilmunya banyak gitu Ustadz? Ya, faktornya adalah keikhlasan. Keikhlasan tadi kuncinya, bahwa sesuatu yang tidak ikhlas itu di sisi Allah nggak ada nilainya. Ya, jadi bukan hanya ilmu ya. Semua amal kita kalau nggak ikhlas di sisi Allah ya, di sisi Allah itu tidak ada nilainya gitu. Allah hanya memberikan nilai, memberi pahala, memberi ganjaran yang ikhlasnya saja gitu kan. Walaupun secara duniawi dia bermanfaat, secara duniawi dia, tapi kita kan tidak mengatakan bahwa yang bermanfaat itu hanya duniawi, tetapi yang bermanfaat itu adalah secara ukhrawi juga. Tadi kan saya katakan ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang ketika bertambah ilmu orang itu, makin bertambahlah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu bermanfaat. Cirinya begitu kan. Imam Ghazali mengatakan begitu. Ya, tentu saja kunci untuk mendapatkan ilmu bermanfaat itu adalah keikhlasan. Keikhlasan karena Allah SWT. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas semua jawabannya. Bagaimana Akhina lalu anak ilmi, apakah sudah jelas? Oke, makasih Pak Ustadz. Oke, sama-sama ya. Oke, terima kasih banyak juga kepada Akhina lalu anak ilmi atas pertanyaannya. Ya, mungkin ini Ustadz terakhir closing statement jika ada, dipersilakan. Baik, alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah mempelajari sifat wara, dan wara itu adalah bagian dari sifat seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak semua orang bisa memiliki sifat wara. Sifat wara ini adalah sifat yang pertama dia sifat mukasab itu bisa diusahakan gitu. Diusahakan. Diusahai gitu kan. Diusahakan untuk bersifat wara ya, terutama dalam masalah amal dan tindakan harus berhati-hati gitu kan. Dan sifat wara ini tidak mungkin bisa dimiliki oleh seseorang selama dalam diri seseorang itu masih ada yang disebut dengan cinta dunia atau hubud dunia. Itu kuncinya wara itu di situ.
Jadi kalau orang masih serakah, masih rakus dengan dunia, itu warak hampir tidak mungkin dia miliki. Tetapi ketika dia tidak rakus, tidak serakah dengan dunia, tidak punya hubud dunia dalam hatinya, insya Allah warak itu akan menghampirinya. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan, kunci dari warak itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Semoga tadi ya teman-teman penjelasan, kemudian kiat-kiat yang sudah disampaikan, serta nasihat-nasihat untuk kita semuanya sebagai penuntut ilmu dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat bermanfaat di dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz atas materi Ya, sama-sama. yang sudah disampaikan. Nggih. Saya izin untuk keluar ya.